Hai teman-teman, kali ini aku mau jalan-jalan ke salah satu mall yang ada di Jakarta Utara, yaitu Mall Arta Gading. Ini aku turun dari parkiran motor, langsung jalan. Ini akses untuk masuknya lewat lobi AXO ya. Kalau dulu tuh ini lobi S Artware, tapi sekarang udah diganti jadi AXO. Dan di depan ini ada security yang jaga, tas kita juga diperiksa. Di sini juga ada parkiran sepeda ya teman-teman. Kalau teman-teman bawa sepeda bisa parkir di situ asalkan bawa gembok. Nah, di dalam Mall Arta Gading ini pertama kali kita masuk kalau lewat sini adalah AXO, tempat peralatan belanja untuk alat-alat rumah tangga. Ini aku mau tunjukin kalau di atas ini tuh ada Informa ya. Cuman dia tuh meluas banget sampai ke lantai 4 kalau nggak salah. Nah, ini aku keluar dari AXO, ini ke salah satu pusat belanja yang legend banget. Banyak banget orang-orang tuh kesini karena makanan yang jarang kita temuin tuh ada di sini dan harganya sangat lumayan murah untuk supermarket ya. Namanya Diamond. Supermarket Diamond. Nah, ini masuknya di pintu sebelah kanan ya. Jadi pintu masuk dan pintu keluar itu berbeda. Kebetulan saya tidak belanja, jadi saya tidak masuk ke dalam. Tapi teman-teman bisa lihat di video saya sebelumnya, ada saya belanja ke dalam supermarket Diamond. Ini jalan, saya mau kasih tahu bahwa spesialnya belanja di Diamond itu ada salah satu kalian bisa tebus murah. Jadi setiap belanja kelipatan 50.000, kita tuh bisa tebus murah satu barang. Harganya di bawah dari rata-rata. Nah, pintu keluarnya adalah lewat sini. Kalian belanja tidak belanja, kalian harus melewati pintu kasir. Nggak bisa lewat pintu yang tadi masuk ya, yang ada security-nya. Ini setelah dari pintu kasir, kalian bayar ke kasir, kalian masuk ke kanan nih pojok. Ini ada tempat makan all you can eat. Belok kanan. Nah, posisinya ada di sini. Semua barang-barangnya tuh harganya di bawah dari supermarket Diamond, bahkan di luar juga ya. Lebih murah dari supermarket lainnya. Jadi spesial banget kalau kita belanja Diamond tuh ada tebus murahnya. Nah, di dalam sini teman-teman. Jadi semakin banyak belanja, semakin banyak yang bisa ditebus dengan kelipatan 50.000. Nah, ini lagi satu nih. Andalan banget buat teman-teman yang mau cat rambut merek Hoyu atau merek Bigen, itu tuh gratis di sini teman-teman. Jadi teman-teman cukup beli produknya di Diamond, beli pewarna rambutnya, bawa ke sini aja, langsung dicetin gratis. Nah, teman-teman mau kasih tip ke petugasnya juga nggak apa-apa, nggak dikasih juga nggak apa-apa, itu bebas karena itu fasilitas dari produk tersebut. Jadi enak banget kan. Ini aku lanjut, setelah dari Diamond tuh aku naik ke atas, tadi tuh ada pintu toilet juga. Ini namanya ke lobi Cina. Lobi Cina ini adalah seperti lobi hampir utama ya, untuk bisa penjemputan atau teman-teman mau turun, naik Grab, bisa lewat bilang ini adalah lobi Cina. Yaitu lobi Cina, lobi yang ada air mancurnya, tapi kebetulan tadi tidak ada air mancurnya. Nah, di sini saya udah mulai masuk lagi. Ini masih di lantai GF ya, teman-teman. Tadi sama selantai dengan AXO. Kalau Diamond dia turun satu lantai lagi. Jadi dia kalau Diamond tuh basement masuknya. Ini situasi Mall Arta Gading yang cukup sepi untuk di weekday. Lumayan sepi, biasanya tuh kalau weekend atau menjelang tanggal gajian, akhir bulan, itu tuh ramai banget. Tapi ini lumayan sepi, sepi banget malah kalau dibilang. Nah, ini adalah tempat Matahari, pusat belanja Matahari. Ini juga sepi banget loh. Mall ini tuh terbilang nggak terlalu besar, dan nggak terlalu kecil juga, tapi cukup lengkap ya. Dibandingkan saya warga Jakarta Utara yang harus belanja kalau ke Mall Kelapa Gading. Itu tuh bingung banget. Dari ujung ke ujung. Ini ada di mall berapa ya? Mall 1, mall 2, mall 3. Tapi kalau di Arta Gading, ya
dari ujung ke ujung saja gitu, ketemu gitu ujungnya. Dan nggak begitu luas, tapi enak gitu. Nah ini situasinya ya. Ini banyak banget gerai-gerai lapak yang biasanya ada nih di pinggir jalan ini kosong ya. Mungkin karena memang momen anak sekolah udah pada masuk dan momen liburan sudah tidak ada dan belum mendekat juga tanggal gajian. Jadi kayaknya masih sepi-sepi banget nih. Ini masih di lantai GF. Di sini ada batik keris. Ada juga store-nya Skechers. Sepi banget, beneran deh. Yang saya bingung tuh ya, kalau gerainya sepi kayak gini tuh bingung gitu. Ini gimana ekonomi bisa berputar ya? Sedangkan ada karyawan, mereka pun di situ pasti sewa tempat. Mereka harus bayar listrik, bayar maintenance, bayar gaji. Nutup nggak sih ya? Aduh, semoga ya Indonesia kedepannya mata uang kita tuh semakin menguat, daya beli masyarakatnya juga meningkat, perekonomian masyarakatnya juga meningkat, dan tingkat penganggurannya berkurang. Jadi ekonomi tuh bisa bergerak, bisa berjalan, semua orang belanja, ada uangnya. Jadi mall bisa kembali berjaya ya. Seingat aku tuh ya, di sebelum COVID lah, masih ingat banget deh. Mall-mall tuh masih rame, bahkan ya, ITC Cempaka Mas, itu tuh yang dulunya tuh pusat belanja sangat-sangat ramai warga Jakarta Pusat. Saya Jakarta Utara aja belanjanya ke ITC. Tapi sekarang tuh udah sepi. Nanti kita jalan-jalan lagi ke ITC ya. Nanti ku kasih lihat tunjukin. Nah ini sekarang aku sudah di lantai 1 ya. Di sini ada sate Senayan. Ini juga sepi. Tempat makannya juga sepi. Jadi, aduh, bingung, sepi banget. Tapi sebenarnya buat orang yang introvert, jalan-jalan ke mall ini tuh enak juga. Misalnya mau tujuannya makan, nggak capek juga gitu loh. Tempat makanan yang viral, bakal ngantri-ngantri. Di sini kayaknya enggak deh. Semuanya, semuanya ya bisa lah langsung cepat. Nih ada yang baru juga nih, Tofu Singapura. Ini sepertinya baru buka ya. Karena saya cukup sering juga main ke sini, pasti hampir tiap bulan bersama orang-orang kantor. Kita main ke sini tuh sekedar liburan juga. Nah, ini ada juga nih tempat untuk permainan anak ya, ada Amazon. Ini juga sepi, terbilangnya cuma ada 1-2 anak yang main. Nah, ini di bawah nih, di lantai GF tuh ada ini, Chatterish. Jadi ya, in this economy. Tapi memang mungkin sih, belum udah selesai masa liburan, jadi udah selesai pada fokus belajar lagi, belanja. Ini di sini ada juga Playtopia. Itu loh yang aku bingung, mah heran. Gimana itu ya? Owner-ownernya. Ini juga sepi. Ini lantai 2 deh kalau nggak salah ya. Di sini ada pegadaian juga loh. Nih, ini ada lagi nih. Lorong ini benar-benar kosong. Yang sewa juga nggak ada. Ini ketutup stiker-stiker. Semoga masa kejayaan mall bisa kembali lagi ya. Kalian pernah nggak? Nah, ini kesukaan kita. Tian Lala. Ice cream yogurtnya tuh enak kali. Nah, ini kalau di food court masih rame ya tadi tuh. Masih rame banget.
karena banyak gerai jajanan ya. Food courtnya ini Stick Fiesta juga sepi. Nah ini ada juga baru nih Mix Store, salah satu seperti supermarketnya dari Malaysia yang membuka di Arta Gading. Ini baru banget, baru buka. Itu juga lagi hype banget ya di Arta Gading. Banyak juga yang mengunjungi. Di bawah ada Electronic City dan di bawah ada pameran mobil. Yang tadi kita lewatin tuh dari lobi Cina. Nah, ini ada lift, di sana ada Esteller 77, ada Wendy's, ada juga Gramedia. Ini Gramedia juga baru selesai renov ya. Sebelumnya tuh ditutup dan setelah renov ya, tampilannya tuh bagus banget Gramedia. Kalian yang udah tahu Mall Arta Gading, coba masuk deh ke Gramedia. Tata letak bukunya sekarang tuh enak banget gitu. Rapih, terus enak banget, banyak buku-buku terbaru yang lagi hits tuh ada semua di situ. Terakhir aku ke Arta Gading, masuk Gramedia, di situ wah enak deh. Kalian harus coba balik ke Gramedia untuk lihat buku-buku terbarunya. Nah, di sini juga ada Mister DIY. Ini itu murah saja, gitu kan sih lagunya. Ya, spesialnya di sini tuh suka ada balon ya, gratis. Cukup sepi juga. Ini ditambah lagi nih matahari. Matahari tuh ya dari lantai 1 sampai lantai 2 ya. Dari bukan lantai 1, dari lantai GF sampai lantai 2, 3 lantai loh. Dan itu dia tempatnya tuh kan gede banget ya. Bingung aku itu. Semoga ya bisa bertahan dan tidak ada yang pengangguran banyak lagi di Indonesia. Ayo, ayo, belanjalah. Nah ini jalan lagi. Di bawah tuh ada Susu Mbok Darmi. Di lantai 2, lantai 1 lah. Nah di bawah tuh ada Erafon lantai GF. Ini Ikudo Ichi. Ini sepi banget loh, serius. Di situ ada bakmi kelinci juga sepi. Nah ini ke lantai 3 nih. Aku jarang banget jalan-jalan tuh di Arta Gading ke lantai 3. Biasanya tuh cuma lantai 2, cari makanan doang. Makan bersama tuh ada di lantai 2 atau ke Diamond. Udah lah, aku ke Arta Gading tuh biasanya ke Diamond belanja sama ke lantai GF lah lebih seringnya, sama makan di lantai 2. Nah ini ada lagi nih, ini juga sepi. Ini nggak ada anak-anak yang main loh. Oh, lantai 3 tuh situ ada lagi. Sini ada warung teko.
Ini aku ke kamar mandi yang ada di lantai 3 ya. Sepi banget. Nggak ada orang di dalam kamar mandi. Cuman aku sendiri doang. Lihat tuh, sepi, kosong. Tapi jujur ya, Mall Arta Gading kamar mandinya bersih banget. Fasilitasnya lengkap. Ada pengering tangan, sabun tangan, tong sampah, tisu. Bahkan toiletnya di dalam ini ya, sangat bersih dan wangi ya. Biasanya tuh ada petugas yang standby, tapi nggak tahu ini nggak ada petugasnya. Mana gitu, sendirian di dalam toilet. Oke, keluar. Nah tuh kan informa, ini dari lantai GF tadi yang Akso naik sedikit udah informa. Ini dia sampai ke lantai 3. Lantai 3 guys. Gede banget, tapi dia tuh nggak nampak kelihatan kayak Akso ya. Nah ini lihat dari lantai 3 ke bawah. Nah ini tadi ya food courtnya di lantai 2. Masih sedikit ramai. Ini naik lagi ke lantai 4. Penasaran, lantai 4 tuh ada apa ya? Oh, ingat. Ini lantai, kok di sini? Iya, ini lantai 4 itu ada NAF. NAF karaoke, guys. Nah, ini aku langsung menuju ke atas. Lantai 5-nya. Entah ini lantai 5 atau 6 ya. Tapi setauku tuh ya, ini lantai 6 adalah SX1 gitu. Kalau naik dari lift. Oh iya benar. Nah, ini lantai 5. Lantai 5 tuh di sini ada bowling, tapi cuman gini doang loh, isinya itu parkiran. Benar. Tadi tuh lantai 4, ini lantai 5. Jadi nggak ada apa-apa, jadi ada keluar lagi kita dari mallnya gitu ya ke area parkiran. Nah, ini dia baru masuk SS1. Kalau masuk SS1 lewat pintu ini ada security-nya, guys. Tapi di sini ya security-nya tuh enak banget gitu, nggak rese, nggak tas kita diperiksa-periksa. Jadi ya kita merasa nyaman aja mau nonton. Waktunya kita beli makanan, jajanan beli, atau kita bawa tumbler, bawa air, bisa. Ya selama tidak diperiksa ya. Tapi kalau diperiksa beda lagi, ditahan. Nah ini nih, kita setelah keluar dari XX1, ini pintu akses. Kalau kita mau masuk XX1 ya, tanpa lewat pintu security, lewat sini nih jalurnya. Jadi dari GF itu kalian ke lobby Cina, ada lift, langsung naik ke lift lantai 6. Lantai 6 kalian nanti lewatnya sini nih, keluar tuh di ujung yang ada hijau-hijau itu, keluar nggak lurus masuk ke bioskop. Nah aku mau tunjukin nih, setelah dari lantai ini kita tuh mau ke atas. Katanya tuh di atas itu ada tempat ruangan terbuka juga. Dan pernah juga ke sini main sih. Ada kafenya, tapi kita mau lihat masih ada nggak ya. Dan di atas tuh bener memang full parkiran, tapi ada tempat olahraga gitu loh. Kayak ada futsal, ada padel juga. Nah, di sini nih ada yang terbaru nih, padel Garuda. Nah, tuh di sini ada yang lari, cuman kameranya jelek kali ya. Kenapa lampu-lampunya semua bersinar begini? Nah, ini ada yang lari nih. Nah, di sini ada tempat Puri Muda Indonesia, latihan gym, latihan basket. Mungkin buat teman-teman yang tahu aja ya. Saya nggak pernah juga sih. Lewat aja. Yang saya tahu di depan. Nah, di sini udah nggak ada. Dulunya tuh kalau nggak salah di sini ada kafe kecil deh.
buat kita bisa ngongkrong, duduk ngopi, tapi udah nggak ada. Nah, sekarang udah diganti jadi Garuda Padel Club. Banyak banget di sini yang lari. Dan di sini anginnya gile kencang bener dan enak banget loh. Kalau kalian mau lari juga kayaknya boleh-boleh aja ya. Cuman nggak tahu deh apakah harus masuk di dalam klub ini gitu. Nah, oke deh. Ini udah di lantai 7 teman-teman. Di depan padelnya itu ada lift. Jadi langsung turun aja, naik lift, turun aja pakai lift gitu. Kok naik aja. Langsung kita ke GF, turun ke bawah. Ini liftnya ya. Dan kita sudah sampai di bawah. Ini nembusnya dari yang tadi lantai 7 naik lift, nembusnya langsung depan matahari lagi. Jadi enak banget kan kalau kalian mau jalan-jalan ke atas atau langsung ke tempat bioskop, ya itu ke lantai 7 turun sedikit. Kalau mau ke tempat padel, nah kita udah selesai jalan-jalan di Mall Arta Gading. Ini sudah keluar menuju area parkiran kembali. Dan di sini kita harus siapkan STNK. Karena STNK-nya diperiksa, wajib bawa STNK. Iya, harus periksa STNK ya? Wajib itu. Kenapa mas? Ada yang pernah kehilangan? Ya ibu ini udah dari sananya. Oh, Terima oke, kasih. makasih ya. Oke, kita simpan dulu STNK-nya biar nggak hilang. Karena ada pemeriksaan STNK. Kita siapin karena di sini cashless ya, harus kartu, pakai e-money, flash atau pakai GoPay atau pakai QRIS juga bisa. Kita siapin. Lanjut ya. Gimana? Ya, udah bisa cash di sini ya? Udah nggak bisa cash ya? Cash bisa apa di sini? Oh bisa. Cash ya. Oh, enggak itu aja. Dikira. Oh bisa juga ya? Sebenarnya kita nggak bisa, cuman ini lagi butuh cash, jadi kita bisa pakai cash. Oke. Ya, makasih. Ya. Ternyata parkirannya bisa cash juga ya. Karena memang tadi petugasnya bilang mereka lagi butuh cash. Tapi biasanya saya sering ke sana harus pakai kartu atau pakai QRIS. Situasional lah. Tapi yang lebih aman kalau ke Arta Gading sih lebih bagus bawa kartu e-money atau flash atau QRIS ya. Oke, teman-teman. Itu perjalananku jalan-jalan ke dalam mall Arta Gading, mall yang sangat bisa dijangkau di Jakarta Utara. Oke, teman-teman, sampai jumpa di video-video perjalananku selanjutnya. Kemana lagi kita? Bye-bye.